Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kita narasumber bernama Ridwan. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Dan pemirsa, tidak hanya Ridwan, di studio juga sudah hadir Ustadz Zasrul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama Tawakal kembali. Alhamdulillah. Ya. Jadi pemirsa dan Pak Ustadz, Ridwan ini adalah narasumber kita. Ya. Dia memiliki masalah dalam hubungan rumah tangganya. Bahkan sekarang dia sudah berpisah dengan istri tercintanya. Masya Allah. Dan itu rasa kecewa dan kesedihan itu tetap menghantui Ridwan sampai saat ini. Oke, sebelum kita kasih tahu tausiahnya seperti apa yang akan Ridwan harus lakukan ke depannya, tapi kita ingin dengar dulu nih Ridwan nih. Apa inti permasalahannya sampai Ridwan bisa merasakan seperti ini? Ya jadi begini ya Pak Ustadz, Mas Farid. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara acara ini. Saya mau menceritakan masa lalu saya yang kelam sebelum saya melakukan pernikahan. Dulu saya sangat jauh dari agama Allah. Saya sering melakukan perjudian, saya sering main perempuan, saya sering minum mabuk-mabukan, dan dosa yang paling besar yang pernah saya lakukan itu durhaka sama orang tua. Mas Ridwan, apa yang melatar belakangi Mas Ridwan melakukan hal seperti itu? Hal-hal yang dibenci oleh Allah? Ya mungkin gara-gara pergaulan pertama ya Pak Ustadz. Jadi orang tua sibuk bekerja, terus penghasilan pun saya dibatasi gitu. Maksudnya penghasilan tuh uang yang dikasih dari orang tua dibatasi gitu. Jadi Mas Ridwan saat itu masih berasa kurang uang yang dikasih? Iya. Di situ saya mencari celah gimana saya caranya mendapatkan uang tambahan. Terus dengan pergaulan saya berjudi, terus main-main perempuan gitu kan. Dengan berjudi saya bisa menghasilkan uang tambahan gitu. Ya di situ nyampe akhirnya saya ketagihan dalam berjudi gitu kan. Sampai ketagihan saya berjudi itu ke bawah nyampe saya nikah gitu. Tahan dulu sebentar Mas Ridwan. Saya mau fokus sama soal judi nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, judi kan kita tahu nih haram. Tapi kenapa? Mohon maaf, saya bukan ini maksudnya. Orang tuh selalu ketika melakukan itu karena dapat duit banyak dia jadi senang. Dan sepertinya dibiarkan gitu. Itu nafsu. Setan itu menjerumuskan manusia. Itu adalah dengan kesenangan-kesenangan semu supaya dia bisa berpaling dari Allah. Jadi kayak seperti judi ini. Judi ini kan ada orang judi itu selalu ketagihan, Mas. Karena secara emosional ini ada tantangan-tantangan yang bisa memancing nafsu. Gua mesti ini nih, gua mesti ini nih, gitu. Pada saatnya, ketika dia menang, uang judi ini kan karena ini berangkat dari kesenangan-kesenangan, ya pasti dipakai untuk hambur-hamburin, hura-hura. Sementara ketika dia kalah, dia akan mengambil modal yang lain dengan segala cara. Jadi judi apapun kalau sudah adiktif, itu kayak kecanduan. Judi ini karena melibatkan emosi, melibatkan nafsu. Akhirnya kalah juga pengen gitu. Bahasa Jawanya tuh odok-odok gitu. Wah, kalau menang dia foya-foya. Jadi inilah cara setan menjerumuskan manusia itu dikasih mainan-mainan yang bisa melupakan orang pada Tuhan. Kayak Mas Ridwan ini, gitu. Kelihatannya kalau orang itu sudah terkena nafsu, Mas, berapapun duit yang dia punya, berapapun harta yang dia miliki, akan terus merasa kurang. Jadi ketika menang bukan berarti itu dia dapat rezeki sebenarnya. Wah, bukan. Justru itu cobaan. Itu justru apa ya? Pancingan untuk menumbuhkan nafsu yang lebih besar lagi ketika menang. Seolah-olah dia bisa melakukan apa saja dengan kemenangan uang atau hasil judi yang dia miliki itu. Nggak ada ke orang judi itu terjadi kaya, itu ceritanya. Nggak ada ya ceritanya? Nggak ada, belum pernah ketemu saya orang judi jadi kaya. Kaya mungkin ya, tapi setelah itu jatuhnya bisa lebih cepat lagi ya? Iya. Yang sudah seperti itu. Itulah yang disebut dengan barokah itu. Iya. Baik, kemudian Mas Ridwan tadi boleh dilanjutkan, silakan. Itu saya judi nyampe ketagihan dengan berjalannya waktu. Saya jatuh sampai akhirnya jatuh itu maksudnya kalah besar. Sampai akhirnya saya
apa ya, menghabiskan harta orang tua. Menghabiskan harta orang tua gara-gara judi, terus kelilit hutang gara-gara judi, nyampe akhirnya saya dipukulin sama warga gitu, sama teman-teman saya gara-gara sangkut paut hutang itu. Ayo pasang. Oke, ikut. Mau pasang berapa kalian hari ini? Kacau. Pasang berapa, Wan? Terserah mau pasang berapa. Gua yakin kok bakalan gua yang menang. Alah, nggak mungkin lah. Masa lu mulu yang menang? Gua mau masang 500.000, Bang. Luan. Ya bang, gua ikut bang. Sekarang kartu lu buka gua. Gua 8 bang. Q. Sorry bro, hari ini gue yang menang. Jadi uangnya gue pegang semua. Sekarang mana uang lo yang 500.000 tadi? Abang pasti curang ini. Gak mungkin abang menang. Lu nuduh gue? Kurang ajar banget lo. Gue nggak mau tahu. Sekarang bayar utang lo. Iya bang, tapi jangan sekarang bang. Gua lagi nggak megang duit bang sekarang bang. Hewan, lu gimana sih? Tadi lu ayo. Sekarang lu bilang nggak punya duit. Iya, tapi jangan sekarang. Gua lagi nggak megang duit sekarang. Kalau lu nggak punya duit, gaya lu jangan tengil. Ingat, utang lu udah banyak sama gue. Iya, Bang. Lu bayar sekarang atau gue ajar? Iya bang, tapi jangan sekarang bang. Gua lagi megang jangan aja yuk. Banyak ngomong lu. Di situ nyawa saya menjadi taruhannya kan, tapi saya sangat bersyukur sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih sayang sama saya. Allah masih sayang sama saya dan saya masih dikasihkan nafas untuk bisa bertobat. Gini Mas Ridwan, kita senang Mas Ridwan udah mau bertobat macam itunya. Tapi boleh nggak saya masih nanya soal masa lalu Mas Ridwan yang katanya Mas Ridwan mau berbagi kisah ke kita biar bisa ada pelajaran yang diambil dari penonton. Kan Mas Ridwan sudah nikah, ceritanya bisa nikah itu dulu bagaimana? Ketemunya dengan istri kayak apa dan hubungan selanjutnya bagaimana? Jadi di saat saya jatuh, saya jauh dari orang tua, ibaratkan orang tua udah nggak nganggap saya. Orang tua udah kayak nggak nganggap saya karena hartanya itu habis. Ibaratkan habisnya sama saya gitu kan. Situ orang tua, jadi kita serumah pun kayak beda rumah gitu. Saya serumah sama orang tua kayak beda rumah. Samping-sampingan sama bapak tuh kayak beda rumah. Tapi saudara Mas Ridwan berapa? Ada dua. Dua. Iya. Situ semua saudara-saudara pun udah capek gitu kan ngeladenin saya gitu. Tapi di situ saya berambisi terus untuk bisa menang gitu kan. Dan akhirnya saya jatuh, udah saya pasrah, ketemu sama istri saya. Boleh tahu ketemunya di mana? Saya kan sempat ngamen juga gitu kan. Dia sempat ngamen juga, ketemu di situ dan dia bisa terima saya apa adanya. Sampai akhirnya orang tua pun ya udah memutuskan untuk nikahin saya gitu kan. Barangkali kata orang tua kalau seandainya lu udah menikah, kamu udah menikah, Akan lebih beres hidupnya. bisa gitu. berubah gitu. Bisa berubah, ya. Terus Tapi kehidupan pernikahannya bagaimana? Tapi setelah menikah, saya tuh saya nggak punya kerjaan. Saya setelah menikah udah berjalan 1 tahun tuh saya nggak punya kerjaan dan kerjaan saya tuh serabutan gitu. Jadi penghasilan tuh nggak menentu. Di situ saya selalu mencari nggak punya penghasilan tetap lah ya. Iya, nggak punya penghasilan tetap. Tapi di situ saya selalu mencari celah untuk bagaimana bisa membahagiakan istri saya gitu kan. Karena dia pun sayang sama saya gitu kan. Tapi di saat saya mencari celah, di situ berbarengan kawan-kawan yang lama yang dulu bekas berjudi datang kembali dan mengajak saya untuk bermain lagi gitu kan. Pertama emang nggak pakai modal, saya pertama dikasih modal sama teman saya untuk bermain judi dan akhirnya menang gitu kan. Akhirnya menang, ya saya ketagihan lagi gitu kan untuk menafkahi istri saya dari judi itu. Pak Ustadz, kalau boleh dibilang terjerumus 2 kali nih Pak Ustadz. Iya. Gimana? Jadi
Begini ya, itulah apa ya yang namanya penyakit sosial itu seperti itu Mas Farid. Iya. Jadi Mas Ridwan ini sudah mencoba hidup dengan cara baik, dengan cara normal. Tapi kadang keadaan itu, ya, Allah itu menguji hambanya. Iya. Gitu. Mas Farid ini sedang Ridwan ini sedang diuji lagi dengan kuat nggak kira-kira? Ketika ada rombongan kawan-kawan lama dia yang datang. Dan ternyata Mas Ridwan ini hanyut lagi, goyah lagi, kembali ke pola cara kehidupan yang lama, sehingga dia balik lagi, gitu. Nah, pada inilah kadang suasana sosial itu kadang memaksa manusia, mendorong manusia untuk kembali tercebur, hanyut. Kalau imannya, kalau kehidupan keyakinannya belum begitu kuat dan konsisten itu, ya kayak Mas Ridwan ini. Mohon maaf Mas Ridwan, sebelum teman-teman datang lagi, saya boleh nanya ke kehidupan beribadahnya Mas Ridwan gimana? Ya saya bertobat menjalankan ibadahnya lah, judi gitu kan, menjauhi judi gitu kan. Saya sholat gitu kan. Ya dengan keadaan kayak gini terus. Jadi nggak percaya lagi sama ibadah? Iya kayaknya aral gitu. Buat apa ibadah loh, kok saya ternyata makin kesini makin buruk gitu, makin susah cari kerjaan. Makanya temannya datang bisa masuk. Mungkin itu kali Pak Ustadz ya, karena dia nggak bisa bentengi diri. Mas Ridwan ini adalah tipe orang yang goyah imannya, goyah keyakinannya kepada Allah. Jadi seandainya dia ini sudah secara formal beribadah, secara formal mau bertobat secara formal, tapi kalau keyakinan hatinya belum kokoh, ya ini jadinya seperti itu. Artinya fisiknya dia melakukan ibadah, tapi hatinya, tekadnya, keimanannya belum secara kuat. Sehingga nah kalau orang sudah tobat, sudah mau berubah, itu ya sudah, apapun yang terjadi Allah aku terima. Apapun yang kau limpahkan kepada kami, aku ikhlas. Ibaratnya, andai pun hari ini saya tidak makan, andai pun hari ini saya hidup dalam kesusahan apapun, saya akan tetap berada padamu. Ya insya Allah Mas Ridwan mau tobat ya. Istrinya sekarang bagaimana? Nah, gimana? Setelah tahu nih berkeluarga, kemudian tahu nggak sih istrinya kalau Mas Ridwan balik lagi berjudi gitu? Nggak tahu. Saya sengaja nggak ngasih tahu istri saya kalau saya menafkahi keluarga saya itu dari hasil judi. Saya nggak mau, karena saya pengennya lihat istri saya itu bahagia. Saya nggak tahu apakah istrinya memang menuntut untuk dibahagiakan dalam bentuk materi waktu itu, Mas Ridwan. Kalau istri saya sih orangnya apa adanya ya, cuman karena sayanya sayang. Karena dia terima saya apa adanya, kembali lagi ke tadi, dia terima saya apa adanya, makanya saya berusaha untuk bahagiain istri gitu, menutupi sampai akhirnya saya berbohong sama istri saya itu. Saya berbohong sama istri saya, dapat uang dari mana, saya nggak mau menceritakannya. Tapi gimana ya Pak Ustadz ya, saya menafkahi istri saya, terus saya kalah judi, di situ saya pusing, saya bingung, sampai akhirnya saya telah melakukan perbuatan kriminal. Jadi istri saya tahu gara-gara pengaduan dari warga, tetangga gitu kan. Sampai akhirnya saya sekeluarga dipukuli, diusir gitu kan. Sampai istri saya pun mohon untuk tidak diusir. Buat nafkahin istri gua bang. Tunggu. Mendingan kita ke bawah istrinya aja. Kita lapor ke polisi. Ayo. Keluar bu. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini rame-rame? Mas, kamu kenapa? Kenapa muka kamu lebam-lebam seperti ini, Mas? Ini laki lo nyolong motor gue. Dasar kalian keluarga nggak benar. Pergi dari sini. Ampun, Mas.
aku udah bikin malu keluarga kita, Ma. Makanya Pak, kamu harus kembali ke jalan yang benar. Dan di situ pun istri saya udah habis kesabarannya dan dia meminta cerai gitu kan. Dari situ tidak saya gubris gitu kan, permintaan cerai istri saya tidak saya gubris, tapi dia mendesak untuk meminta cerai gitu kan. Sampai akhirnya saya pun hilap gitu kan. Dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Istri saya langsung saya pukulin. Mama. Loh, Mama kok nangis? Duduk dulu, Ma. Jangan sentuh aku. Aku baru tahu uang yang selama ini kamu dapatkan uang haram kan? Uang haram apa sih, Ma? Mama jangan ngawur deh, Ma. Kamu jujur sama aku, Mas. Kamu di luar sana judi kan? Yang kamu kasihkan selama ini kepada anak dan istri kamu dari hasil judi kan? Tapi, Ma, aku bisa jelasin kok, Ma. Aku bisa jelasin, Ma. Nggak perlu penjelasan kamu lagi, Mas. Aku mau pisah. Aku muak sama kamu. Ma, aku nggak mau pisah, Ma. Ma, aku nggak mau pisah, Ma. Ah! Ma, aku nggak mau pisah, Ma. Ma. Intinya, jangan pernah kamu temuin aku lagi. Aku malu punya suami kamu, Mas. Hei, dengar ya. Intinya saya nggak mau cerai sama kamu. Dengar itu. Dengar itu baik-baik. Udah di situ saya pergi, pas saya pulang ke rumah, taunya istri saya udah nggak ada. Akhirnya istri saya kabur ke rumah orang tuanya gitu. Ustaz, jadi istrinya sudah KDRT dari suaminya. Kalau kita tahu kan istri dalam posisi rumah tangga tidak boleh meninggalkan kalau tidak dapat izin suami. Tapi kalau kondisinya seperti ini gimana Pak Ustaz? Ya. Ini ada hubungannya sama kriminalitas. Betul, jadi asal hukumnya seperti itu. Ya. Gitu. Asal hukumnya bahwa istri boleh pergi atas izin suami. Tetapi dalam konteks kaidah fikih berlaku ad-daruratu tumbikul mahdurat, dalam keadaan darurat, dalam situasi terpaksa, itu hukum yang normal itu bisa menjadi dimaafkan untuk tidak berlakukan. Jadi ad-daruratu tumbikul mahdurat seperti itu. Mungkin istri menghindari kemadharatan yang lebih jauh untuk tindak kekerasan, tindak KDRT yang lebih jauh, dia meninggalkan tanpa pamit untuk menjaga keselamatan dia dan perginya ke rumah orang tua, gitu loh. Ini sudah benar ini istrinya. Kecuali kalau perginya langsung kabur entah kemana, nggak bisa dilacak, terus kemudian dengan lelaki lain atau minta perlindungan ke orang lain, nah itu lain masalahnya. Tapi kalau ini perginya ke orang tua, berarti ini dalam rangka penyelamatan diri untuk menghindari terjadinya kekerasan yang lebih jauh, sehingga asal hukum yang awal bahwa dia harus minta izin, dia harus ini karena ini tidak memungkinkan lagi, maka berlaku prinsip al-daruratu tumbikul mahdurat seperti itu, gitu loh. Nah, terus ketika istri pergi itu apa yang Mas Ridwan lakukan menghadapi situasi begini? Iya, saya di situ mulai bertobat, Pak Ustadz. Saya mulai mendekatkan diri kepada Allah. Di situ saya sholat, di situ saya ibaratkan ya mulai rajin sholat, puasa pun saya jalanin gitu kan. Saya memohon kepada Allah, saya memohon ampun. Tapi nyampe sekarang mana gitu kan, nggak ada yang kasih, nggak ada buktinya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Padahal Mas Ridwan sudah merasa sudah merasa benar, saya sudah merasa tobat. Tapi sampai sekarang pun nggak ada sama sekali. Gini Pak Ustadz, ini mungkin seringkali terjadi persepsi orang. Dia berasa banyak berdoa, cuma kok Allah sama sekali nggak mengabulkan apa yang dia inginkan. Boleh kita berpikir seperti itu? Tidak boleh Mas Farid. Karena itu justru akan menutup jalan kita, akan membuat hijab antara hamba dengan Allah. Karena ketika kita su'udon pada Allah, itu artinya kita menutup hijab. Jadi kalau Mas Ridwan ini merasa sudah beribadah, sudah beriman, tetapi
kok belum terjawab keinginannya. Allah lebih tahu. Iya. Kata dalam Al-Quran itu disebutkan wa asya an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang dikira sama Mas Ridwan ini sesuatu yang dia benci, yaitu kemiskinan, kekurangan, hidup yang terlunta-lunta. Itu sesuatu hal yang jelek. Tapi asa antakru syai'an fa huwa khairul lakum, tapi boleh jadi ini membawa kebaikan bagi dia. Tapi wa asa antuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang dia inginkan tadi itu ingin membahagiakan istri, ingin menyenangkan istri. Ternyata dengan uang judi, ternyata dengan uang yang diperoleh dengan cara itu ternyata justru berdampak jelek bagi dia. Allah lebih tahu, sementara Mas Ridwan sendiri tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Ini yang perlu ditanamkan. Intinya yang kita anggap itu buruk, belum tentu buruk. Buruk. Yang Ya. kita anggap baik, Baik, belum tentu baik. itu Bisa baik. jadi kebalikannya. Iya, gitu. Allah lebih tahu Mas Ridwan. Jadi kalau Mas Ridwan ikhlas, ingin betul-betul mendapat rahmat, petunjuk dan kebahagiaan dari Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Karena itu tadi kata dalam suatu saat Nabi pernah berdoa bahwa Allah pernah mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku berada pada prasangka hambaku terhadap diri saya. Jadi gitu Mas Ridwan, baiknya. Nah, Mas Ridwan dari sejak pisah istri pergi sampai sekarang udah pernah komunikasi? Belum, Mas. Belum. Tapi statusnya gimana sampai sekarang? Ya, statusnya masih. Cuman nggak ada kontak karena dia nggak mau buat dihubungin sama saya. Nggak mau buat dihubungin. Iya, nggak mau. Kalau misalnya kita bantu hubungin gimana? Ya Pak Ustadz ya, kita coba bantu ya. Iya. Oke, sambil menunggu kru kita nelfon nih, kita mau nanya nih, Mas Ridwan, begitu istri udah gugat cerai, Mas Ridwan sama sekali udah jatuhin talak atau belum? Belum. Nah, Pak Ustadz nih gimana kalau istri Ya, yang udah berarti- minta cerai tapi dia nggak jatuhin talak? Masih statusnya hubungannya Masih status, walaupun nggak menafkahi atau nggak komunikasi? Karena yang punya hak untuk mentalak itu suami. Ya, jadi ketika suami masih belum memutuskan kata talak, maka hubungan itu masih tetap menjadi hubungan suami istri, hubungan antara keluarga terikat dalam Masih dalam perkatan pernikahan. pernikahan. Karena belum ada kalimat talak yang diucapkan oleh sang suami kepada istri. Istrinya? Iya. Sudah berapa tahun Mas Ridwan pisah? Sekitar 6 bulanan. 6 bulan, Oh, 6 begitu, bulan. masih 6 bulan Mas Ustadz ya. Tapi mencoba datang ke orang tua istri atau atau mencari celah-celah lain hubungan antar orang tua misalnya Iya. untuk memperbaiki. Sudah, saya sudah mencoba ini menjemput istri tapi tetap istri nggak mau gitu. Dulu pas baru-barunya itu, tapi tetap istri nggak mau. Ya masih mungkin perlu calling down. Ya. Nah selama 6 bulan ini dalam upaya memperbaiki hubungan dengan istri apa yang Mas Ridwan lakukan? Apakah mulai kerja dengan baik, mencari perhatian, Iya. penghasilan secara halal atau gimana? Ya selama 6 bulan ini ya saya mencoba berubah, mencoba mencari nafkah dengan uang benar, cuman kayaknya saya ngerasa kurang aja gitu Pak Ustadz, ngerasa kurang untuk ngasih nafkah istri itu kurang gitu kan, nggak pas gitu. Ya. Karena kerja saya serabutan gitu. Kalau boleh sekedar saran sih, awalnya kan Iya. bertemu karena istri mau terima apa Ya, aja. itu sudah poin ya Iya. sebetulnya, Mas. Gitu. Jadi diekspor lagi perasaan seperti itu sambil memperbaiki. Soalnya kalimat kurang itu sangat relatif. Iya. Berapapun penghasilan orang, kalau orang itu ikhlas menerima apa adanya akan merasa cukup. Iya. Tapi sebanyak apapun penghasilan, kalau dia merasa nafsunya untuk memenuhi itu tinggi, dia akan tetap Iya, merasa akan kurang. selalu kekurangan. Nah. Baik, gimana? Sudah? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Mbak. Mohon maaf ganggu. Saya Farid Hasan dari Antv. Iya, kenapa Saya, ya Mas? Mbak punya suami bernama Ridwan? Aduh Mas, saya nggak mau berusaha lagi dengan laki itu Mas. Maksudnya gimana?
Saya nggak mau lagi dengar nama dia dan berurusan sama apapun yang tentang dia. Enggak ada gini. apa, Mas? Enggak, mohon maaf. Saya sebab dapat nomor ini dari suaminya Mbak nih. Saya sih di sini nyebutnya di studio namanya Ridwan. Tapi saya tahu nama aslinya apa. Tadi teman kru kita juga sudah menghubungi Mbak. Gini Mbak, kita di sini mau coba mediasi karena di studio ini saya sudah bersama Ridwan, suaminya Mbak, dan juga Ustadz Zastro nih Mbak. Ya. Ini dengan Mau dia apa lagi, Mas? ya, ini dengan istrinya ya, Mbak Friska ya. Iya, Pak. Ya, Mbak Friska. Assalamualaikum Mbak Friska. Waalaikumsalam. Mbak Friska, ini di samping saya sudah ada suami Mbak yang dalam ketulusan hati, dengan ketulusan jiwa beliau menyatakan ingin berubah, ingin membahagiakan Mbak lagi dengan jalan hidup yang lebih baik dan akan mengulangi hidup baru, memulai hidup baru dengan cara-cara yang baik, Mbak Friska. Bagaimana, Mbak? Ya. Saya nggak percaya Pak Ustadz. Tiap kali sering diminta maaf, sering dia berjanji untuk berubah, nggak berubah, tapi dia lakukan lagi. Ini udah nggak kuat, Pak. Oh begitu ya. Seandainya ini Mbak meminta satu kali lagi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, karena ini kan dia sudah berekrar di depan orang banyak, berekrar di depan publik hampir se-Indonesia, yang akan menjadi saksi, akan menjadi bukti, mencatat apa yang disampaikan oleh suami Mbak. Dan mungkin kami semua kru yang ada di sini juga karena sebagai saksi juga insya Allah akan membantu untuk bagaimana hubungan ini bisa berjalan baik gitu, Mbak. Saya nggak berani janji, Pak. Iya. Saya terlalu trauma, saya terlalu takut. Saya takut dipukulin lagi, saya takut dia bohongin saya lagi, saya takut dia masuk dan ngelakuin kelakuan-kelakuan dia yang haram itu, Pak. Mbak. Apa? Nggak usah manggil-manggil saya. Kamu nggak puas apa nyakitin saya? Mon. Ngomong aja coba. Istighfar, sambil istighfar. Mbak. Apa lagi ulah yang mau Ya, kamu Papa bikin? minta Apa maaf. lagi? Papa minta maaf atas semua kesalahan Papa yang udah Papa lakuin, Mama. Kamu selalu minta maaf, tapi kamu ulang lagi. Kamu tidak pernah mikirin perasaan saya. Berulang kali saya ngasih kesempatan, berulang kali saya ngasih mau buat kamu, tapi kamu selalu ngelakuin itu. Iya, tolong sekali ini aja. Tolong kasih Papa kesempatan sekali ini aja. Nggak mudah buat saya ngelupain sakit hati saya, nggak mudah. Papa masih sayang, Mbak. Papa masih sayang. Papa akan berjanji buat bagian Mama. Tolong kasih Papa kesempatan. Tolong. Saya nggak tahu saya masih bisa nerima kamu apa enggak. Kamu buktiin dulu kamu bisa berubah. Kamu buktiin dulu. Jangan cuma janji. Mbak Friska. Halo Mbak Friska. Iya, Pak. Ya, Mbak. Oke, saya bisa memahami perasaan dan bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Memang butuh waktu untuk itu. Jadi kira-kira seandainya ini suami Mbak ini dalam waktu tertentu mampu membuktikan dia bekerja yang baik, dia akan memulai hidup baru yang baik, misalnya dalam kurun waktu tertentu. Itu seandainya ini bisa dia lakukan dengan bukti-bukti yang nyata. Taruhlah misalnya selama 3, 4, atau 5 bulan ini dia bisa membuktikan perubahan-perubahan itu. Apakah mau membukakan pintu untuk balik lagi, Mbak? Silakan buktiin dulu. Ya. Karena menurut pengakuan ini suami Mbak, sebetulnya dia ini sangat sayang sama Mbak, sampai mau melakukan apapun. Jadi menurut pengakuan dia ini, seluruh tindakan yang dia lakukan selama ini itu karena rasa sayangnya, sehingga membuat kekhilafan sampai bertindak kekerasan. Dan pada titik ini suami Mbak ini sudah pada titik bahwa
dia merasa Tuhan ini tidak adil, karena dia merasa sudah berubah, tapi kok belum dibukakan pintu maaf, belum ada jalan untuk yang lebih baik bagi dia. Maka mudah-mudahan ketika Mbak mau menerima dia kembali seperti yang awal apa adanya, ini menjadi jalan bagi dia untuk berbuat lebih baik. Gitu. Saran saya Mas ya, satu, Mas mulai bekerja apapun dan berapapun hasilnya diterima dengan ikhlas, yang penting halal. Nggak usah merasa kurang. Jadi apapun dicukupkan. Mau jadi kuli, mau jadi pengamen, mau jadi pekerja kasar, itu semuanya mulia di sisi Allah. Yang penting itu halal. Dan jangan pernah merasa kurang, disyukuri berapapun. Yang kedua, dalam rangka memperbaiki ini ke depannya, karena ini soal hati ya Mas Farid ya, nggak bisa hanya dengan omongan, nggak bisa hanya dengan pernyataan, tapi perilaku sampean harus sudah dirubah. Perilaku, jangan judi lagi, jangan buat kriminal lagi. Jadi sayangi lagi Pak istri Anda. Saya nyesel ya. Jadi bagaimanapun sampean harus memahami kondisi istri. Sampean harus yang lebih sabar untuk nelpon, yang lebih sabar untuk minta maaf sekalipun itu mungkin karena tetap hatinya sakit gitu ya. Tapi itu menunjukkan kesungguhan Anda. Nabung yang benar sekalipun sedikit untuk membahagiakan istri sampean itu. Yang ketiga, sampean sering-sering datang ke orang-orang, ke ustadz-ustadz untuk bersilaturahim, minta saran. Karena ini nanti akan memperkuat keyakinan istri bahwa Anda sudah betul-betul berubah. Datangi ajengan siapa, sowan ke ajengan siapa, sowan ke kiai siapa, untuk meminta saran, untuk meminta nasihat. Supaya hati sampean ini tergerus kotoran-kotorannya, karena hanya dengan jalan itu. Gitu Mas. Sehingga dari situ kecurigaan sampean kepada Allah yang tadi itu tuh bisa mulai terkikis gitu. Gitu Mas ya. Nah, tadi banyak baca sholawat, banyak baca istighfar supaya dalam diri Anda itu ada benteng. Karena benteng sosial ini kan kadang suka jebol Mas Farid, ketika teman lama datang, ketika komunitas-komunitas yang dulu ngambil, apalagi datangnya sambil membuli, gitu kan, lu zaman lu kayak gitu, itu biasanya terjadi. Nah, tapi kalau benteng sosial ini jebol, tapi kalau benteng diri ini kuat, benteng hati ini kuat, insya Allah, inilah cara jalan kembali Anda ke situ. Bismillah ya, Mas Ridwan ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mbak Friska masih on ini? Sudah ditutup? Ya. Oh sudah, oke. Ya udah baik, terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Mas Ridwan, apa yang Pak Ustadz tadi bilang, coba diamalkan, dijalankan. Insya Allah pelan-pelan, sabar. Allah bukannya benci sama Mas Ridwan, tapi justru itu bentuk kasih sayang Allah. Betul. Memberikan banyak cobaan, ya. Insya Allah. Tadi sih kalau melihat suaranya masih ada pintu, terbuka, ada kesempatan yang bisa balik. Selagi ini tergantung pada dianya nih. Ya, balik ke Mas Ridwan sendiri. Bisa berubah nggak secara nyata? Bismillah ya Mas Ridwan ya. Bismillah ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mas Ridwan sudah berbagi kisah dengan kita. Dan pemirsa, segala macam permasalahan selalu ada dua jalan keluar yang bisa kita ambil. Apakah mau terjerumus atau kita justru mau lebih baik? Pilihannya ada di Anda. Tapi saya berharap tetap kembali semua ke jalan Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.